Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubiius ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada jalan keluar. Anak adalah anugerah terindah, dan hak asuh mereka adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Halo Sobat PA Kandangan, kali ini bersama saya, Miftahul Qur'aniyah, dalam tantrum tanya jawab seputar ranah hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Bapak, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan Bapak dari masyarakat yang ingin ditanyakan terkait hak asuh anak. Pertanyaan pertama Bapak, apakah bisa hak asuh anak itu jatuh ke mantan suami? Lalu ke pertanyaan kedua, apabila hak asuh anak jatuh ke mantan istri, apakah bisa si mantan suami menggugatnya? Kemudian pertanyaan terakhir Bapak, apakah bisa mantan istri melarang mantan suami untuk bertemu dengan anaknya? Apabila tidak boleh, bagaimana jika sang istri melarangnya Bapak? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, sedikit menjelaskan tentang pemikiran atau pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Beliau berpendapat bahwa ada 5 hak penting bagi anak. Yang pertama berkaitan dengan hak nasabnya. Jadi anak tersebut nasabnya ke siapa, secara nasab, biologisnya dia kemana. Yang kedua, hak yang berkaitan dengan hak persusuan, atau bisa kita sebut dengan rodoah. Yang ketiga, hak pengasuhan. Pengasuhannya ke siapa, dan ini ada hubungannya dengan hak nasab yang tadi. Yang keempat, berkaitan dengan hak nafkahnya, siapa yang memberi nafkah, dan lain sebagainya. Penting ada kesepakatan itu. Yang terakhir adalah yang nomor 5, berkaitan dengan hak perwalian. 5 hak penting yang paling dominan, apalagi melihat sekarang ini di Indonesia banyak sekali perkara-perkara berkaitan dengan perceraian. Yang paling penting menurut Wahbah Az-Zuhaili itu adalah berkaitan dengan hak pengasuhan. Ya. Jadi dalam satu kasus ketika ada masalah, terjadi perpisahan, terjadi perceraian, karena ini yang dikorbankan itu otomatis adalah sang anak, maka hak pengasuhan itu sangat penting untuk dibicarakan. Makanya kita di dalam SEMA itu, apabila ada perceraian, saya contohkan ada cerai gugat, si istri menggugat suaminya, itu kita punya hak ex officio hakim untuk bisa menaruh atau membebankan nafkah maupun hak asuh anak kepada siapa. Itu hak untuk ex officio seorang hakim. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama berkaitan dengan bisakah seorang bapak atau mantan suami itu mendapatkan hak asuhnya, itu sangat bisa sekali. Dan ini dijelaskan dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, di pasal 156. Itu dalam poin C itu menjelaskan bahwa jadi ketika apabila pemegang hadonah, contohnya dalam pertanyaan tersebut adalah seorang ibu kandungnya, itu dia tidak bisa menjamin keselamatan rohani, dia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani, mentalnya, psikologisnya, itu dia tidak bisa dapat menjamin itu. Sang bapak itu bisa menuntut atau bisa mengambil alih berkaitan dengan pengasuhan anak tersebut. Nah, dan hal itu bisa kita sidangkan di dalam pengadilan agama. Otomatis sang bapak itu harus mempunyai bukti-bukti yang valid, yang bisa menjawab atau bisa memberikan keterangan-keterangan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Jadi intinya apakah bisa? Itu sangat bisa sekali. Asalkan pasal 156 KHI huruf C itu harus dipenuhi. Ya. Untuk menjamin keselamatan anak, keselamatan baik itu rohani maupun jasmani, keselamatan mental dan berkaitan dengan masa depan anak. Itu bisa dituntut dan bisa diajukan di pengadilan agama. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, apabila hak asuh anak jatuh ke tangan mantan istri, apakah mantan suami dapat menggugatnya? Oke. Ketika
hak asuh anak jatuh kepada istri, apakah mantan suami dapat menggugatnya? Memang kita menganut sistem pengasuhan tunggal. Jadi sistem kita selama ini adalah pengasuhan tunggal, di mana kalau tidak ibunya itu bapaknya. Namun di dalam KHI juga itu menjelaskan. Nanti kita bandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama ya, atau di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi di dalam KHI itu dijelaskan bahwa ketika anak nih, di mana orang tuanya bercerai, di mana anak tersebut masih belum cukup umur 12 tahun, itu otomatis hak pengasuhannya kepada ibu. Nah, kenapa ibu? Di Mustafal Hind ini ya, seorang ulama juga menjelaskan nih, kenapa sih ibu? Kenapa kok bukan bapak? Ya kita tahu bahwa ibu dalam mengasuh seorang anaknya itu kita bisa menjamin berkaitan dengan pengasuhannya, karena ibu sabar ya toh, ibu sabar, ibu lebih teliti, mendetail ya, perhatian dan sebagainya, dan itu lebih dalam pengasuhan itu lebih baik daripada seorang bapak. Di sini mengungkapkan bahwa ketika di bawah umur 12 tahun, kalau menurut KHI, ketika di bawah umur 12 tahun, untuk pengasuhan jatuh secara otomatis itu kepada seorang ibu. Apabila ibu tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, pasal 156 tadi, seorang ibu asuhnya itu dia tidak terlibat kejahatan ataupun yang lainnya, lebih halus lagi berkaitan dengan keselamatan jasmani dan rohani sang anak, nah itu bisa. Jadi bisa seorang bapak itu menuntut ibu asuhnya untuk mengambil hak asuhnya dari mantan istri atau ibu kandung, beralih pengalihannya ke hak asuhnya kepada seorang bapak kandungnya. Bisa saja ya, Pak? Bisa, sangat bisa. Apabila tadi kan di pasal 156 itu untuk pengalihan hak asuhnya apabila itu ibunya terbukti tidak bisa menjamin untuk masa depannya anak. Betul. Berarti mantan suaminya harus mengumpulkan bukti terlebih dahulu sebelum mengajukan untuk penuntutan itu, ya Pak? Jadi kita harus melalui proses persidangan tersebut. Makanya bapaknya itu harus menyiapkan bukti-buktinya, saksi-saksinya berkaitan dengan itu. Kalau memang terbukti buktinya, saksinya ada, buktinya kuat, sempurna, itu hakim bisa memutuskan. Dapat pertanyaan selanjutnya, Bapak, apakah bisa mantan istri itu melarang mantan suami untuk bertemu anaknya, Bapak? Apabila tidak boleh, bagaimana apabila sang istri melanggarnya? Berkaitan dengan larangan tersebut, ketika putusan dalam majelis hakim itu memutuskan bahwa hadonah ataupun hak asuh itu jatuh kepada seorang ibu, contohnya kepada ibu kandungnya, maka otomatis hanya pengasuhannya saja ya. Jadi saya ambil benang merahnya, saya garis bawahi bahwa ini berkaitan dengan hanya pengasuhan. Kembali tadi, menurut pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili tadi, bahwa ada hak pengasuhan dan ada hak nafkah. Nah, sedangkan ini berkaitan dengan hak pengasuhan saja. Jadi tidak ada yang menjelaskan bahwa ketika hak pengasuhan otomatis semua hal apapun itu berkaitan dengan anak semuanya beralih kepada ibu, contohnya. Itu tidak. Ini hanya hak pengasuhan saja. Berkaitan dengan hak yang lainnya seperti nafkah, hak nasab, hak pewalian, itu tetap kepada ayah dan ibu. Hanya hadonah saja, hanya pengasuhan saja yang jatuh kepada ibu. Contohkan seperti itu. Jadi apabila ibu melarang itu, otomatis itu akan melanggar undang-undang. Itu apabila terbukti memang ada larangan, tidak boleh sang bapak kandungnya tidak boleh bertemu, ada larangan, bahkan kadang-kadang ada juga contoh kasus diancam
gimana caranya bapak tidak boleh bertemu dengan ibu, itu pasti itu akan melanggar undang-undang. Jadi ketika penetapan ataupun putusan di dalam persidangan itu, di mana seorang ibu kandungnya itu meminta untuk pengasuhan anak atau hadonah, itu biasanya majelis hakim atau ketua majelis itu memasukkan di dalam amar. Jadi setelah menetapkan bahwa si A sebagai anak kandung dari pihaknya, ayah dan ibunya, atau jatuh kepada seorang ibu hak asuhnya, jadi seorang ibu itu memberikan hak akses kepada bapaknya atau mantan suaminya untuk mengunjungi anak tersebut. Nah, ketika ada seorang ibu atau sebagai hak asuh dalam pengasuhan hadonah itu, bapaknya dilarang untuk bertemu dengan anak kandungnya itu otomatis akan melanggar apa yang tertera di dalam amar tersebut. Nah, ketika itu terjadi, itu bisa dituntut di dalam pengadilan juga, dan itu bisa menjadi alasan akan beralihnya ya pengasuhan anak atau hadonah anak jatuh kepada seorang suami. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawaban dan kesempatannya pada bincang-bincang kali ini. Semoga jawaban Bapak dapat bermanfaat bagi kami dan menjawab semua pertanyaan dari masyarakat terkait hak asuh anak Bapak. Amin. Demikian konten Tantrum kali ini. Jangan lupa follow, share, like, komen, dan subscribe konten kami agar mendapatkan info terbaru dari kami. Sebelum mengakhiri konten pada hari ini, izinkan saya membawakan satu pantun. Makan roti pakai selai, ditemani sirup enak rasanya. Tantrum ini sudah selesai, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.